Hai, berjumpa lagi dengan saya, Andi Patimatul Islamiyah. Hari ini saya akan membahas materi besaran turunan. Buat kalian yang baru mampir di channel Andi Patimatul Islamiyah, jangan lupa klik like, komen, dan subscribe. Besaran turunan adalah besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Contoh besaran luas yang merupakan besaran turunan dari besaran panjang. Misalnya, ruang kelas yang berbentuk persegi panjang, untuk mencari luasnya digunakan hasil perkalian antara panjang dikali lebar, di mana satuan dalam SI adalah meter persegi atau meter dikali meter. Contoh-contoh besaran turunan yaitu yang pertama luas, yang kedua volume, yang ketiga konsentrasi larutan, yang keempat laju pertumbuhan. 1. Luas, satuannya meter persegi. Luas benda dapat ditentukan dengan mengalihkan hasil pengukuran panjang dengan lebarnya. Bagaimanakah cara mengukur luas benda yang tidak teratur, misalnya luas sehelai daun? Untuk menjawab pertanyaan ini, lakukanlah pengamatan sebagai berikut. Tugas 8. A. Alat dan bahan. Yang pertama, siapkanlah kertas berpeta atau kertas milimeter. Yang kedua, penjepit. Yang ketiga, pensil. Yang keempat, sehelai daun. B. Cara kerja. Yang pertama, menempelkan sehelai daun dengan kertas milimeter. Yang kedua, menjepit sehelai daun dengan kertas milimeter seperti pada gambar di samping. Yang ketiga, menggambar hasil pengamatan. Yang keempat, mencatat hasil pengukuran. C. Hasil pengamatan. Yang pertama, buatlah gambar hasil pengamatan seperti pada gambar 1. Yang kedua, bagaimanakah cara menentukan luas daun? Yang ketiga, buatlah hasil perhitungan luas daun tersebut. Yang keempat, apakah kelemahan pengukuran luas daun dengan cara tersebut? Yang kelima, sebutkan cara lain untuk mengukur luas daun tersebut. Buatlah hasil pengamatan pada buku catatan kalian. Selamat bekerja! Jika ada pertanyaan, tulis di kolom komentar ya. 2. Volume, satuannya meter kubik. Volume merupakan besaran turunan yang berasal dari besaran pokok panjang. Volume dapat ditentukan dengan mengalihkan panjang, lebar, dan tingginya. Jika volume suatu benda lebih besar, maka benda itu dapat menampung materi lebih banyak dibandingkan benda lain yang volumenya lebih kecil. Contoh, kaleng besar dan kaleng kecil, di mana kaleng besar pasti dapat menampung air lebih besar. Bagaimanakah cara menentukan volume benda padat? Caranya yaitu mengalihkan panjang, lebar, dan tingginya. Contoh, hitunglah volume balok di bawah ini. Berapakah volume balok jika panjangnya 10 cm, lebarnya 3 cm, dan tingginya 5 cm? Jawab, diketahui P sama dengan 10 cm, L sama dengan 3 cm, T sama dengan 5 cm. Ditanyakan volume sama dengan titik-titik. Penyelesaian. Volume sama dengan panjang dikali lebar dikali tinggi. Volume sama dengan 10 cm dikali 3 cm dikali 5 cm. Volume sama dengan 150 cm kubik. Bagaimanakah cara menentukan volume suatu zat cair? Volume suatu zat cair dapat ditentukan dengan cara menggunakan gelas ukur. Bagaimana cara menentukan volume benda yang tidak teratur seperti batu? Cara menentukan volume benda yang tidak teratur seperti batu dapat dicari dengan menggunakan gelas ukur. Bagaimana caranya? Caranya sebagai berikut. Caranya, yang pertama, mengisi gelas ukur dengan air kira-kira setengahnya. Yang kedua, mencatat volume air 1 atau P1. Yang ketiga, memasukkan batu ke dalam gelas ukur. Yang keempat, mencatat volume batu dan air atau P2. Yang kelima, menarik kesimpulan untuk menyatakan volume batu, di mana P benda sama dengan P2 min P1. Volume zat cair biasanya dinyatakan dalam satuan mililiter atau ml atau liter atau L. 1 L sama dengan 1 desimeter kubik, 1 L sama dengan 1000 ml, 1 ml sama dengan 1 cm kubik. Tugas 9.
Di sebuah toko tersedia beberapa botol minuman. Satu botol besar yang berisi 2 liter harganya Rp10.000 dan satu kaleng minuman berisi 250 ml dengan harga Rp2.000 tiap kaleng. Tentukanlah harga minuman yang lebih murah jika minuman itu untuk satu keluarga. Jelaskan. Nomor 2. Berapakah volume satu botol minuman dan berapakah volume 6 kaleng minuman? Nyatakan dalam liter. Nomor 3, berapakah harga minuman per liternya jika membeli dalam botol dan membeli dalam kaleng? Manakah yang lebih murah? 3. Konsentrasi larutan. Konsentrasi larutan adalah cara untuk menyatakan hubungan kuantitatif antara zat terlarut dan pelarut. Untuk mencari konsentrasi larutan digunakan persamaan K sama dengan massa terlarut dibagi volume pelarut. Contoh menentukan konsentrasi larutan. Edo melarutkan 20 gram gula ke dalam 2 liter air. Berapakah konsentrasi larutan gula yang terbentuk dalam satuan gram per liter? Jawab, diketahui massa terlarut sama dengan 20 gram, volume pelarut sama dengan 2 liter. Ditanyakan K sama dengan titik-titik. Penyelesaian. Konsentrasi larutan sama dengan massa terlarut dibagi volume pelarut. Konsentrasi larutan sama dengan 20 gram dibagi 2 liter. Konsentrasi larutan sama dengan 10 gram per liter. Jadi, konsentrasi larutannya adalah 10 gram per liter. 4. Laju pertumbuhan. Laju pertumbuhan adalah kecepatan pertambahan suatu pertumbuhan. Untuk mencari laju pertumbuhan digunakan persamaan sebagai berikut. Laju pertumbuhan sama dengan pertambahan tinggi dibagi selang waktu. Contoh menentukan pertumbuhan tanaman jagung. Pada pengukuran awal diperoleh tinggi tanaman 20 cm. Dalam waktu 10 hari tingginya menjadi 60 cm. Tentukanlah laju pertumbuhan jagung tersebut. Jawab, diketahui. Pertambahan tinggi sama dengan tinggi akhir dikurang tinggi awal. Pertambahan tinggi sama dengan 60 cm dikurang 20 cm sama dengan 40 cm. Selang waktu sama dengan 10 hari. Ditanyakan laju pertumbuhan sama dengan titik-titik. Penyelesaian. Laju pertumbuhan sama dengan pertambahan tinggi dibagi selang waktu. Laju pertumbuhan sama dengan 40 cm dibagi 10 hari. Laju pertumbuhan sama dengan 4 cm per hari. Tugas 10. Yang pertama, apakah yang dimaksud besaran turunan? Yang kedua, mengapa volume termasuk besaran turunan? Yang ketiga, jika Budi melarutkan 5 gram garam dapur ke dalam 250 ml air, berapakah konsentrasi larutan garam yang terjadi dalam satuan gram per liter? Keempat, Anita menanam kacang hijau dalam pot. Pada awal pengukuran, tinggi kecambah dari permukaan tanah 2 cm. Selang 5 hari kemudian, ternyata tinggi kecambah menjadi 8 cm. Berapakah laju pertumbuhannya? Tulis jawaban kalian pada buku catatan kalian. Selamat mengerjakan. Jika ada pertanyaan, tulis di kolom komentar ya. Tetap support channel Andi Patimatul Islamiyah dengan cara klik like, komen, dan subscribe. Jangan lupa di-share juga ya buat teman-teman kalian yang pengen belajar bareng Andi Patimatul Islamiyah. Terima kasih. Bye-bye. See you next time.